Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran biologi. Tahukah kalian bahwa rahasia besar terjadinya suatu reaksi kimia dalam tubuh kita berasal dari enzim? Lalu, apa yang kalian ketahui tentang enzim? Pada video ini, kita akan mempelajari tentang enzim. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini, yang pertama, kalian mampu mengetahui apa itu enzim. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan struktur enzim. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat enzim. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan mekanisme kerja enzim. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja enzim. Enzim adalah biokatalisator yang mampu mempercepat suatu reaksi. Struktur enzim kita bisa melihat pada gambar di samping ini. Komponen penyusun enzim terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang tersusun atas protein atau disebut juga dengan apoenzim. Yang kedua, bagian yang bukan merupakan protein atau disebut juga dengan kofaktor. Kofaktor memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah koenzim, yang kedua adalah gugus prostetik, dan yang ketiga adalah ion-ion anorganik. Sifat-sifat enzim yang perlu kalian ketahui, yang pertama, enzim bersifat spesifik, artinya enzim hanya mampu berikatan dengan substrat tertentu. Yang kedua, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Dengan demikian, penambahan konsentrasi enzim akan mempercepat suatu reaksi. Yang ketiga, enzim mampu mempercepat suatu reaksi. Makanya, enzim dikatakan sebagai biokatalisator. Yang keempat, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk suatu reaksi kimia. Yang kelima, enzim bersifat termolabil, artinya enzim tidak tahan terhadap panas, karena enzim merupakan protein. Bagaimanakah mekanisme kerja enzim? Mekanisme kerja enzim terdiri dari dua. Yang pertama adalah teori key and lock, atau disebut juga dengan kunci gembok. Enzim diibaratkan sebagai gembok yang memiliki sisi aktif. Sementara substrat diibaratkan sebagai kunci. Substrat merupakan senyawa kimia yang akan diuraikan oleh enzim. Substrat hanya dapat berikatan dengan enzim. Artinya, enzim ini memiliki sifat yang spesifik. Yang kedua adalah teori induced speed, di mana enzim memiliki kemampuan yang lebih fleksibel. Artinya, sisi aktif enzim akan menyesuaikan bentuk dengan substrat yang akan bereaksi dengan enzim tersebut. Faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama adalah suhu. Seperti yang kita ketahui bahwa enzim tersusun atas protein, di mana sifat protein tidak tahan terhadap panas atau bersifat termolabil. Untuk itu, enzim memerlukan suhu yang paling baik, atau disebut juga dengan suhu optimum, di mana enzim tersebut bekerja lebih baik, sekitar suhu 37-40 derajat Celcius. Apabila suhu di bawah 30 derajat Celcius itu dikatakan sebagai suhu minimum. Apabila suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, maka itu dikatakan sebagai suhu maksimum. Yang kedua adalah pH, atau disebut juga dengan derajat keasaman. Ada 3 macam pH. Yang pertama adalah pH yang bersifat asam. Yang kedua ada pH yang bersifat netral. Yang ketiga adalah pH yang bersifat basa. Enzim yang mampu bekerja pada suasana basa, contohnya adalah tripsin. Enzim yang mampu bekerja pada suasana netral adalah enzim petialin yang ada pada rongga mulut kita. Dan enzim yang bekerja pada suasana asam, contohnya adalah pepsin. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dapat mempercepat suatu reaksi. Penambahan konsentrasi akan mempercepat reaksi kimia yang terjadi pada enzim. Yang keempat adalah konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat pada mulanya akan mempercepat suatu reaksi.
Apabila ditambahkan lagi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan menjadi konstan. Yang kelima adalah aktivator dan inhibitor. Untuk aktivator, itu mempercepat suatu reaksi kimia. Contohnya adalah ion Cl. Ion Cl ini mampu menyebabkan kecepatan reaksi pada enzim pitialin yang bekerja di dalam mulut kita. Penghambat kerja enzim. Ada dua macam inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif artinya inhibitor tersebut atau zat penghambat akan berikatan dengan sisi aktif enzim. Dengan demikian, enzim tidak akan bereaksi dengan substrat. Yang selanjutnya adalah inhibitor non-kompetitif. Untuk non-kompetitif tidak terjadi persaingan, melainkan bersifat merusak enzim, sehingga enzim tersebut tidak mampu bereaksi atau bekerja dengan baik. Contoh inhibitor kompetitif adalah oksaloasetat, sementara contoh inhibitor non-kompetitif adalah merkuri. Pembelajaran kita mengenai materi enzim. Supaya kalian lebih jelas, kalian bisa memutar kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.